Bab 10. Amar kebingungan siapa wanita yang telah ia narempat. Amir merasa senang ketika melihat gerak-gerik Aisyah begitu mencurigakan, namun Amir tetap berusaha bersikap biasa-biasa saja. MBA? MBA? Aisyah? Tanya Amir lagi karena Amir melihat Aisyah sedang melamun. Iya. Ada apa? Aisyah terkejut perkataan Amir membuyarkan lamunannya. Sudah sampai MBA? Ah iya, sudah sampai ya. Maaf ya, saya tidak fokus. Oh ya, terima kasih atas pertolongannya ya A. Iya A, sama-sama MBA, jawab Amir. Oh iya, nanti kamu ke hotel jam berapa? Tanya Aisyah sebelum Aisyah turun dari mobilnya. Sesudah sarapan saja MBA. Oke. Aisyah pun turun dari mobil kemudian diikuti oleh Amir. Rumah masih sepi pertanda Ibu Retno belum keluar dari kamarnya. Aisyah langsung masuk ke dalam kamarnya. Wanita berparas cantik itu kemudian merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Aisyah mengusap-usap tempat yang biasa ditiduri Amar. Terima kasih Mas. Atas semua yang telah terjadi, aku tidak akan pernah menyesali semua ini. Walaupun semua yang terjadi tanpa kamu sadari. Gumam Aisyah. Tok. Tok. Aisyah. Ibu? Ya Abu. Tunggu sebentar. Terdengar suara Bu Retno memanggil Aisyah. Wanita berparas cantik layaknya bidadari itu kemudian membuka pintu. Ada apa Bu? Mana Amar? Mobilnya kok tidak ada di depan? Tanya ibu mulai khawatir. Anu Bu. Aisyah nampak gugup tidak tahu harus menjawab apa. Mas, Amar gak pulang Bu. Katanya ngurusin kerjaan. Ucap Amir tiba-tiba saja datang menghampiri ibu dan Aisyah. Kasihan Amar, dia berjuang sendirian untuk kita. Ujar Bu Retno. Permisi Bu, saya mau menyiapkan sarapan dulu. Ya sudah, Amir juga mau mandi dulu Bu. Amir dan Aisyah meninggalkan Retno sendirian di depan kamar Aisyah. Gak ada yang peduli, padahal Amar kerja juga untuk kita. Tapi gak ada yang peduli. Gumam Retno. Retno merasa sedih melihat anaknya sampai tidak pulang karena ngurusin kerjaan, padahal nyatanya Amar disembunyikan di hotel karena kebodohannya. Amar terbangun, yang dilakukannya adalah memegangi kepalanya yang merasa pusing. Oh, pusing sekali. Perlahan Amar membuka matanya. Amar merasa kebingungan dilihatnya langit-langit kamar yang tidak ia kenal. Warna tembok dengan segala hiasan dinding juga Amar tidak pernah melihat sebelumnya. Amar pun kaget melihat tubuhnya ditutupi selimut putih. Begitu ia melihat Amar kaget, ternyata ia tidak menggunakan apapun di tefnya. Astaga, apa yang terjadi? Amar kebingungan dengan kondisinya saat ini. Di mana pakaianku? Gumam Amar yang kemudian mencari-cari pakaiannya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada kursi dekat meja rias. Pakaiannya ternyata tergeletak di kursi tersebut. Itu dia. Bagaimana mungkin aku tidur tidak menggunakan apapun? Gumam Amar yang kemudian menarik selimut itu dan melilitkan selimut itu di tubuhnya. Pria tampan itu kemudian membawa pakaiannya ke kamar mandi. Siapa yang membawaku ke hotel? Aku sungguh tidak ingat. Gumam ketika berada di depan cermin wastafel. Sarah? Apa Sarah yang membawaku kemari? Tapi yang aku ingat, aku pergi sendiri ke klub. Setelah itu, aku tidak ingat apapun. Amar terus bertanya-tanya, namun tidak juga menemukan jawabannya sampai akhirnya Amar selesai mandi dan berpakaian. Pria tampan dengan perut rata itu keluar dari kamar mandi dan mengeringkan rambutnya dengan handuk. Handuk? Cermin? Gumam Amar yang mulai mengingat-ingat sesuatu. Pria tampan itu terduduk di kursi seraya terus menggosok rambutnya dengan handuk. Mencoba mengingat apa yang terjadi. Tadi aku bermimpi ada wanita. Wanita itu cantik sekali, dia ada di depan cermin itu sedang mengeringkan rambutnya. Gumam Amar. Dalam kebingungannya Amar melihat di sudut sofa ada handuk yang tergeletak begitu saja.
Amar beranjak dari kursi depan cermin menuju sofa tempat di mana handuk itu tergeletak. Diambilnya handuk tersebut, dilihatnya handuk itu dengan seksama. Rambut, ada rambut di handuk ini. Ini kan rambut wanita. Rambutnya panjang, tidak mungkin ini rambut pria atau ini rambut Sarah. Rambut ini panjang, apakah Sarah saat ini berambut panjang? Bisa jadi sejak memakai hijab mungkin Sarah membiarkan rambutnya panjang. Gumam Amar. Batin Amar terus bertanya-tanya siapa yang membawanya ke hotel. Berarti aku tidak bermimpi. Di depan sana, depan cermin, aku melihat ada wanita cantik sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk, dan pasti handuk ini adalah handuk yang wanita cantik itu pakai. Iya, pasti pemilik handuk ini adalah wanita cantik itu. Handuk ini pun masih basah. Tapi siapa wanita cantik itu dan apa yang kami lakukan semalam? Amir semakin dibuat pusing dengan segala pertanyaannya. Argi, siapa yang bersama denganku semalam? Apa itu? Amar merasa stres dan mengacak-acak rambutnya. Di saat mengacak rambutnya, Amar tidak sengaja melihat ada bercak merah di atas tempat tidurnya. Apa ini? Apa mungkin ini darah? Jika ini memang DRH, itu berarti aku dan wanita itu melakukan. Argia, apa yang terjadi sesungguhnya? Amir terlihat semakin kebingungan setelah melihat handuk yang ada rambut panjangnya. Ditambah ada noda merah di atas tempat tidurnya. Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi semalam? Apa aku sudah menodai anak gadis orang? Gumam Amar dengan sangat sedihnya. Pria tampan itu merasa bersalah pada wanita yang bersamanya semalam. Yang lebih membuatnya merasa bersalah adalah Amar tidak mengetahui dengan siapa Amar melakukannya. Amar duduk di tepian tempat tidur itu dan memandangi rambut yang nempel di handuk yang dari tadi masih dipanggangnya. Diciumnya handuk itu berulang kali. Wangi sekali handuk ini. Gumam Amar terus menciumi handuk tersebut. Ada rasa nyaman dan damai ketika Amar mencium handuk basah yang dipegangnya. Amar kembali mencoba untuk mengingat apa dan dengan siapa dirinya semalam. Sarah? Iya, aku ingat semalam itu. Lampu sedikit gelap redup-redup gitu. Aku melihat Sarah ada di sisiku. Aku dan A4L, aku mencibivinya, aku mencibivi Sarah. Aku melakukannya dengan Sarah. Tuhan! Tetapi wanita yang aku lihat di depan cermin itu siapa? Itu jelas bukan Sarah. Apa ini Tuhan berikan aku petunjuk? Gumam Amar dalam kebingungan. Dia. Amar melihat ponselnya ada di nakas dan lalu mengambil ponselnya. Amar melihat ada cat masuk dari Amir sang adik. Mas, mobil ada di klub. Isi cat dari Amir sang adik. Amir tahu mobilku ada di klub. Gumam Amar ketika membaca isi cat dari Amir. Aku pura-pura saja. Aku yain saja deh, malu jika Amir sampai tahu aku ada di hotel. Apalagi jika Amir tahu aku mabuk dengan seorang wanita pula di hotel. Apa kata Amir nanti? Gumam Amar. Ya, aku tahu. Jawaban Amar ketika membalas cat Amir. Amar kemudian memutuskan keluar dari hotel dan pergi menuju klub tempat mobilnya berada saat ini. Hemsoson. Dikiranya aku gak tahu apa-apa mungkin ya. Hahaha. Gumam Amir ketika membaca isi cat dari Amar. Oke deh, aku pura-pura gak tahu aja, gumam Amir dan lalu kembali cat Amar. Kenapa mobil ada di klub? Mas memangnya ada di sana? Isi cat Amir. Iya, Mas. Rapat di klub sampai pagi ini baru mau pulang. Gitu ya? Ya sudah, jika memang seperti itu. Tulis Amir di cat. Mas, memang di klub ini. Ini juga baru mau pulang. Klub itu kan buka 24 jam kan? Iya, Mas. Aku tahu mobil ada di klub dari teman aku, Mas. Jawab Amir mengiyakan kebohongan Amar. Gitu. Ya sudah, Mas. Mau langsung ke kantor gak akan pulang dulu? Tadi aku juga sudah bilang sama ibu. Mas, ada rapat dengan klien di kantor Jeti semalam, Mas. Gak pulang. Syukurlah jika kamu sudah bilang sama ibu. Makasih bantuannya ya. Jawab Amar. Oke, isi cat Amir di akhir percakapan. Aisyah bersiap untuk pergi ke sekolahnya. Wanita berparas cantik yang menutupi wajahnya itu menghampiri sang ibu mertua untuk berpamitan.
Retno sedang duduk di teras depan ditemani secangkir teh hangat yang tadi Aisyah sempat buatkan. Bu, Aisyah pamit mengajar dulu, Bu. Duduklah dulu. Ibu mau bicara sebentar dengan kamu. Iya, Abu. Jawab Aisyah. Aisyah kemudian duduk seperti yang diperintahkan mertuanya. Apa tidak lebih baik kamu itu mengurus ibu saja di rumah? Gak usah mengajar saja. Maaf, maksud ibu apa? Tanya Sarah dengan penuh kelembutan. Kamu berhenti saja mengajar, diam saja di rumah urusin ibu. Lagi pula gaji guru taman kanak-kanak itu gak seberapa kan? Maaf, Bu. Aisyah mengajar karena Aisyah senang anak kecil, Bu. Aisyah juga gak bisa berhenti mengajar begitu saja. Mengajar adalah cita-cita Aisyah sejak dulu, Bu. Jawab Aisyah dengan sopan. Ibu tidak minta sekarang juga kamu mengundurkan diri. Ibu minta coba difikirkan lagi, lebih baik kamu diam saja di rumah, jadi ibu rumah tangga saja lebih baik. Jelas, Bu Retno. Baiklah, Bu. Akan Aisyah fikirkan. Aisyah juga akan membicarakan hal ini dengan Mas Amar, Bu. Amar memangnya akan peduli. Sudah berhenti saja mengajar. Tidak usah tanya dulu sama Amar. Kamu juga pergi mengajar menggunakan mobil butut, aduh bikin malu kami saja. Ujar ibu. Baik, akan Aisyah fikirkan. Aisyah pergi dulu, Bu. Soal mobil maaf sudah bikin malu ibu. Ujar Aisyah seraya mengulurkan tangannya dan kemudian mencium punggung tangan Bu Retno. Ya, sudah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berpamitan dengan ibu mertuanya, Aisyah pergi dengan mengendarai mobil bututnya. Aisyah ini malu-maluin saja. Sudah pergi mengajar pakai mobil butut lagi, dikiranya orang. Aisyah tidak diurus suaminya, nyari nafkah sendiri. Gumam Retno ketika melihat mobil yang dikendarai Aisyah mulai pergi meninggalkan pekarangan rumahnya. Bab ke-11. Aisyah malu-maluin saja. Sudah pergi mengajar pakai mobil butut.